Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Kameranya nyalain lah. Masa saya doang? Papa biar ganteng sendirian. Wah, ya. Kayak bocah aja, kayak bocah. Nggak dimatiin pada. Mister Na, ikutan juga ini Mister Na. Tadi di telepon nggak aktif-aktif nih. Gimana Mister Na? Halo Pak. Ya, halo. Tadi saya teleponin nggak aktif-aktif. Ya mohon maaf, sedang terlelap. Ya, oh, ternyata terlelap. Ini Pak Alvin, nih yang terlelap dalam apa namanya kesendirian begini nih, Mister Na nih. Iya, ada Pak Jokowi keren nih. Baru 8 orang ini. Ya, Bu Siska izin tadi. Agar. Salam Pak Jokowi. Salam Pak Jokowi. Alhamdulillah Pak. 3 periode Pak. 3 periode. Pak Nadi sambil dengerin aja, ikut aja pokoknya, nimbrung aja kayak gitu ya. Bu Lydia, HP-nya udah buka. Ya Allah, Bu, ini harus dicas dulu nih, saya kasih tahu. Saya bales chat Ibu di DM di daerah Messenger. Kalau nggak dicolok langsung mati dia. Waduh. Kayak laptop. Oh, baterainya Bu, ganti baterai. Iya, baterai. Kalau nggak ganti HP Bu. Ganti baterai Bu, yang alkalin bagus Bu. Pak Jokowi. Iya. Salam 3 periode. Boleh minta bantuannya Pak. Bantuan buat beli HP Pak. Kasih Bu Yana, kasih HP itu mainan. Bu Arda, sehat Bu Arda. Sehat Bu. Waduh. Kaget saya. Bu Arda nyalain kameranya dong. Saya telepon nggak diangkat-angkat, dicuekin saya. Iya sih, tadi saya lihat. Ya saya nggak tahu kalau itu Pak Muslim. Aduh, parah banget. Jadi Bu Arda cuma ada akun dilihat doang. Iya. Nggak di save nomornya Pak. Pak Muslim yang saya kasih nama cuma yang di WA doang. Apaan sih? Itu nomor juga. Nggak di save nomornya Pak. Nomor WA kok. Masa? Iya. Bu Arda emang nih. Iya. Apa sih Pak Nadi? Coba di save ya nomor saya ya. Duh, kasihan amat gua. Ketahuan. Iya. Ketahuan deh. Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu Guru. Iya, silakan Pak. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa berkumpul dalam acara virtual di meeting ini, khususnya di Google Meet. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, wali kelas yang utama, sama Pak Nadi ini selaku petugas OSIS atau pembina OSIS ya. Saya sebenarnya nggak ngundang Pak Nadi, saya ngundangnya wali kelas. Tapi Pak Nadi ini memang dulunya wali kelas, maka ya nggak apa-apa lah, ikut aja nggak apa-apa. Saya syukur-syukur ngasih apa namanya motivasi kepada wali kelas yang sekarang, mungkin bisa ya. Oke, Bapak Ibu saya undang karena ada sesuatu hal ya yang mungkin kita harus evaluasi terkait dengan PJJ selama kurang lebih nih kita sudah menjalani sekitar 2 bulan ya, Juli, Agustus. Kemudian ada beberapa juga yang istilahnya terjadi di kegiatan PJJ ini beberapa masalah ya. Ya sebenarnya masalah ini ada yang sepele atau yang krusial ya, yang sangat-sangat riskan.
harus cari solusinya, cari amannya gitu, bagaimana gitu. Karena yang saya tahu itu kalau PJJ tahun ini sepertinya agak berbeda ya. Di tahun yang kemarin. Nah, karena ada Bu Mai, Pak Salman ya, sama Bu Siska mungkin yang baru gitu kan. Kalau Pak Nadima yang ex gitu ya, yang ex wali kelas gitu. Udah hafal gitu. Nah, yang baru ini ya tolong nanti untuk koordinasi laporannya tolong sampaikan kepada pihak sekolah. Saya mewakili sekolah ya Bapak Ibu, terkait dengan tanggung jawab PJJ, maka harus dievaluasi lagi mulai hari ini nanti dan seterusnya ya. Pokoknya evaluasi ini sampai berjalan dengan baik lah. Artinya dari hari ini kita kasih keterangan-keterangan yang bagaimana, tolong nanti lakukan gitu. Karena catatan saya ini ada banyak ya. Ini yang terjadi dari kemarin ya Bu Lydia ya. Saya sampaikan di sini nggak apa-apa ya Bu Lid. Ya Bu Lydia gimana saya sampaikan di sini nggak apa-apa ya. Artinya siapa tahu nanti Bapak Ibu wali kelas bisa Iya, nggak apa-apa, Pak. mengkondisikan gitu ya. Jangan sampai terjadi kayak gitu lagi gitu ya. Saya selaku guru mapel di kelasnya Bu Lydia itu menjumpai kejadian yang mestinya ya tidak terjadi. Namun memang kondisi PJJ ya kita maklumi gitu, masih maklumi. Karena ada miskomunikasi ya Bu Lydia ya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu guru jangan sampai nanti terjadi karena contohnya ini kelasnya Bu Lydia pada saat kemarin itu ada siswa yang sakit kemudian sudah melaporkan ke wali kelas namun wali kelas belum menyampaikan kepada guru mata pelajarannya dan terjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena HP wali kelasnya sedang error dan itu sudah diselesaikan dengan baik sama orang tuanya, sama siswanya dan sama gurunya, sama wali kelas gitulah. Artinya sudah berkoordinasi, jangan sampai nanti Bapak Ibu wali kelas menjumpai seperti itu ya, gitu. Baik itu nanti HP-nya anak yang rusak ataupun orang tua, ya mudah-mudahan nggak terjadilah artinya kerusakan HP pada wali kelas yang utama gitu ya, ataupun gurunya. Kalau guru sebenarnya dikondisikan sama gurunya ya terkait dengan pembelajarannya. Tapi kalau wali kelas kan memang sangat-sangat penting banget kalau PJJ karena nggak mungkin juga kan kalau guru itu punya HP masing-masing orang tuanya, siswa yang diajarnya gitu kan nggak mungkin karena yang mungkin menyimpan itu pasti wali kelas. Itu ya jangan sampai terjadi. Terus kalau misalnya ada siswa yang merasa perangkat pembelajarannya itu error, rusak gitu ya, terus nggak ada data buat internetnya gitu kan, tolong nanti segera dikoordinasikan atau ditanya, ini siswa tersebut kenapa nggak ngikutin PJJ, kayak contohnya di Pak Alvin ya, yang saya dengar karena mungkin Pak Alvin ya kemarin-kemarin masuk terus ya Pak ya, gitu kan. Jadi tahu, Iya. kepala sekolah juga tahu. Jadi Pak Alvin langsung berhubungan sama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ngasih kebijakan, ya suruh datang ke sekolah gitu kan. Tapi dengan syarat dimonitoring oleh wali kelasnya gitu kan, karena datang gitu. Nah kalau misalnya wali kelasnya nggak bisa mendampingi siswa yang perangkatnya rusak gitu kan, datanya habis gitu kan ke sekolah, terus nggak bisa ya nanti tolong sampaikan aja ke guru piket. Guru piket bisa nggak misalnya ini
Contoh, Bu Lydia lagi sibuk misalnya ada urusan keluarga pada hari Rabu misal. Terus kemudian ada siswa yang melaporkan sebelum hari Rabunya, misalnya malam Rabu. Bu, saya besok izin, nggak bisa mengikuti PJJ. Kenapa? Misalnya perangkatnya lagi rusak Bu, atau internetnya nggak bisa, saya habis orang tua apa datanya gitu. Orang tua lagi nggak punya duit misalnya buat beli paket data. Nah itu silakan itu apa namanya dikomunikasikan kepada guru piket, suruh datang guru piketnya, suruh apa namanya mendampingi siswanya gitu, nggak apa-apa. Nanti saya mencoba untuk komunikasi dengan kepala sekolah pada saat itu gitu. Boleh nggak? Atau ya sampaikan aja ke kepala sekolah gitu. Bu, saya mau datang ke sekolah biar nanti nggak ada miskomunikasi. Kadang kan kepala sekolah juga kalau nggak ada informasi tiba-tiba nanya saling menyalahkan aja gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Kemudian kelas 11 ya Pak Salman sama Bu Wardah. Di kelas 11 nanti insya Allah hari Kamis ada AKM, Asesmen Kompetensi ya, minimum. Nah itu siswanya suruh datang. Itu nanti kita buatkan jadwal. Insya Allah hari Senin kita buatkan. Nanti tolong sampaikan ke siswa masing-masing. Kemudian wali kelas juga wajib datang buat mendampingi ya siswanya. Sorry, ada Airin ini ikutan ngomong. Kemudian untuk persiapan PTM. Nah, PTM ini tatap muka ini insya Allah kita mudah-mudahan sih di tahap kedua atau tahap ketiga. Karena tahap pertama PTM sudah ada SK-nya, tinggal nunggu tatap muka dari SK dari kepala dinas. Nanti sekolah-sekolah mana yang di tahap 2 dan tahap 3 itu boleh masuk atau tatap muka. Ini memang PTM ini sudah berjalan. Dimulai nanti di tanggal 30 besok Senin. Tanggal 30 itu sudah mulai, tapi untuk tahap 1 PTM-nya sekolah kita belum dapat SK tersebut. Jika ada orang tua yang bertanya kapan PTM di SMK Nurul Huda, maka sampaikan belum ada SK dari Dinas Pendidikan gitu ya. Menunggu dari SK dinasnya. Insya Allah lebih cepatnya ya tahap 2, tahap 3. Tahap 2, tahap 3 itu sekitar bulan Oktober, November gitu ya. Nah, terakhir itu November di tahap ke-6. Tahap ke-6 itu sampai November. Jadi berjenjang terus seminggu. Jadi sampai November itu insya Allah selesai semua sekolah tatap muka gitu. Nah, kita itu bergilir kapan gitu. Karena mungkin ya dari kemarin siapa yang nanya ya? Bu Wardah ya, kalau nggak salah ya. Ada orang tua yang nanya seperti itu, sampaikan aja begitu. Ya, nunggu SK-nya, karena kita belum dapat. Nah, kalau status PTM di SMK Nurul Huda statusnya sudah siap. Sudah siap artinya tinggal kita nunggu SK-nya. Ada juga sekolah yang statusnya itu belum siap. Ya, belum siap. Ada juga statusnya yang sudah siap tapi masih bersyarat. Nah, alhamdulillah sekolah kita statusnya siap doang gitu, nggak ada bersyarat. Nah, mudah-mudahan SK-nya ya lebih cepat. Nah, kalau sudah ada SK-nya, berarti kita mau nggak mau harus tatap muka. Tapi sebelumnya kita sambil nunggu SK ini, kita harus persiapkan dulu semuanya. Nah, makanya saya kan minta data vaksinasi siswa. Datanya itu apa aja? Sebenarnya banyak. Ada usia, ada jumlah orang yang ada di rumah siswa itu ada berapa, tempat tinggalnya itu umur dari 12 tahun ke atas itu berapa. Ini harus kita buatin juga sebenarnya. Cuma saya rekap aja jadi satu gitu. Maksudnya saya yang buat sendiri biar nanti
enaknya di penilaian, di verifikasi nanti di apa dinas pendidikan atau yang memverifikasi lebih mudah gitu. Nah, saya minta yang siswa ini tolong yang belum vaksin itu tolong disegerakan suruh vaksin. Kalau misalnya ada yang kurang ya, artinya yang memang dia nggak punya apa namanya keterbatasan, misalnya contoh kena penyakit ya, itu ya dia harus segera divaksin. Contoh si siapa ya anaknya Pak Alvin ya Yusri. Siapa Pak? Lupa saya namanya. Diska. Oh ya Diska. Diska disuruh segera Pak. Karena nggak ada riwayat sakit kan ya? Iya, masalahnya kan dia ini mau vaksin, orang ibunya mau, cuman bapaknya ngelarang nih. Sementara si Diska kan tinggal sama bapaknya. Oke. Nah, itu gimana tuh? Padahal udah kita ujuk-ujukin ini sama ibunya coba bujuk ayahnya, Tamar juga bujuk-bujuk, cuman ayahnya ngelarang-larang nih. Oke. Tuh. Oke, nanti gini Bu, Pak Alvin, bisa disampaikan kepada kepala sekolah. Silakan nanti masalah Diska ini nggak mau vaksin kenapa? Nanti biar kepala sekolah juga apa namanya ngambil kebijakan. Karena memang kita juga nggak boleh ngelarang, artinya harus vaksin ini gitu kan. Karena ada orang tua yang melarang lah gitu ya. Nah, orang tua yang melarang itu harus dipanggil, kemudian temuin tuh sama kepala sekolah, sama bapak lah selaku wali kelas biar ngomong enak gitu gimana, cari jalan solusinya. Ada caranya Pak. Ketika orang tua sebenarnya nggak mau anaknya vaksin, maka siswa tersebut harus PJJ. Nggak boleh tatap muka, kan gitu. Aturannya begitu. Nah, berarti kalau masalah si Diska, berarti kita harus melayani PJJ. Semua guru tuh, semua guru. Pokoknya layani PJJ-nya. Jangan tatap muka, gitu. Karena keterbatasan di orang tua ya, nggak mau vaksin di anaknya. Itu harus terima, sekolah harus terima, nggak boleh nggak terima. Gitu. Nah, makanya kemarin alhamdulillah banget tuh ada apa namanya aplikasi Wekido ya, berhubung gratis. Silakan Bapak Ibu wali kelas dicoba dulu aplikasinya atau di trial dulu ya sebelum kita memberikan pelatihan ya buat semua siswa gitu kan, nah, sama orang tua. Silakan dicoba-coba aja dulu karena datanya sudah masuk ke dalam database Wekido. Jadi siswa itu sebenarnya sudah ada, sudah bisa. Data siswa sudah ada di aplikasi tersebut. Tinggal mereka disuruh install di Play Store, kemudian masuk ke kelas-kelas masing-masing gitu. Kelas-kelas yang ada di pelajarannya. Itu kira-kira ya untuk persiapan PTM. Kemudian saya minta ya saya bukannya mau menggurui ya karena saya juga masih baru juga tolong diamanin dah tanggung jawab kita selaku wali kelas yang utama terus selaku guru mata pelajaran juga tolong amanin dalam arti gini kita kan tanggung jawab punya pekerjaan itu sebagai guru lah yang utama. Nah apalagi ini PJJ ya dikondisikan aja ya Pak Salman, Bu Lydia, Bu Yana, ini yang saya WA tuh. Kenapa gitu laporannya gitu kan? Bukannya berarti yang nggak saya WA itu aman-aman aja bukan. Berarti Bapak Ibu yang nggak saya WA apa namanya? Tolong lebih giatkan lagi. Artinya tetepin aja tuh apa namanya pekerjaannya seperti itu. Wali kelas ya udah kondisikan jadi wali kelas. Jadi guru mapel ya kondisikan jadi guru mapel gitu. Bagaimana enaknya aja. Saya nggak menuntut apa-apa. Yang penting tanggung jawab kita di pekerjaan ya terpenuhi lah gitu. Istilahnya kapan ngasih laporannya gitu ya Pak Salman ya, Bu Yana ya, Bu Lid gitu kan sama Bu Wardah, Bu Mai, kita harus bareng-bareng lah gitu. Tahu kondisi PJJ itu memang sangat-sangat merepotkan gitu. Paham ya semuanya ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Mungkin sih dari saya itu aja untuk evaluasi
di PJJ dari kemarin ya. Pokoknya tolong sampaikan aja misalnya ada apa-apa kalau kesah di anak, orang tua, sampaikan aja ke pimpinan. Entah itu pimpinannya Bu Kepala Sekolah, saya ataupun Pak Buori silakan sampaikan aja, komunikasikan dengan baik gitu ya. Terus apa namanya siswa ini kan harusnya kita layani dengan baik. Dalam arti layani itu kita sebagai wali kelas ya tugas pokok wali kelas ya sampaikan aja gitu. Artinya jangan sampai orang tua ya menilai itu tidak baik buat dia gitu. Tapi itu kalau penilaian untuk orang tua ya itu terserah orang tua sih gitu kan. Saya juga nggak tahu kondisinya. Makanya kalau ada orang tua yang menjelek-jelekan sekolah ya kita telusuri jelekannya di mana gitu ya. Mungkin memang namanya manusia ya kejelekan pasti ada gitu. Cuma kita terus telusuri terus kemudian kita evaluasi, kita apa namanya menyadarkan diri bahwa kita memang penuh salah, ya kita perbaiki gitu. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu guru. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada saya, Pak. Ya silakan Bu. Apa, Pak? Nih, yang Wikido kan saya itu yang pakai iPhone nggak bisa download aplikasinya. Ya kemarin pakai apa tuh semacam apa Pak Alvin? Yang ini Emulator di laptop. emulator. Ya, jadi Bu Yana pakai web browser nih atau install emulatornya itu nanti di apa namanya sambungkan ke dalam ininya apa sih semacam ya installernya lah. Ada Bu namanya BlueStack. Nah, BlueStack tuh bisa. Coba download BlueStack. Kalau misalnya kita download Wikido-nya di laptop itu bisa nggak sih? Iya, artinya bukan itu kan namanya installer ya, bukan. Tapi BlueStack itu menyediakan Play Store, Bu. Play Store-nya nanti Ibu bisa pakai itu. Di situ di BlueStack itu. Itu ke HP apa ke laptop maksud saya? Laptop. Oh, bagi dong, share. Ya, siap. Beli, woi beli. Terus gini Pak, nih yang vaksin itu ada beberapa anak yang apa tuh, yang sertifikatnya nggak keluar. Gitu. Ya. Saya nggak tahu itu karena namanya salah apa kenapa, tapi sertifikatnya itu nggak muncul di aplikasi Peduli Lindunginya. Oke, siap. Saya juga Kemarin ada siswa satu Kurnia sama yang terakhir itu kalau nggak salah siapa ya anaknya Bu Yana deh, kelas TKJ itu Lita Aprilia. Bisa, iya. Iya. Kemarin ke sekolah Bu mau cetak Iya. sertifikat. Oke, terus saya coba, terus kemudian bisa tuh Bu di laptop saya coba ini hasilnya daftarin gitu. Mau Iya. Bu keluar namanya dia. Tapi sertifikatnya nggak keluar kan? Ada. Ada. Oh. Nah, kalau Pokoknya- misalnya ada siswa yang seperti itu, silakan ke sekolah aja nanti biar saya bantu. Ataupun Pak Alvin ya, siapa ya Pak Alvin ya? Oh, oke. Terus ada lagi tuh anak saya namanya Noval kan. Dia orang tuanya nggak mau vaksin karena anaknya berobat jalan. Katanya udah bilang sama TU. Berkasnya udah di TU gitu. Bentar Bu Ano, lagi rapat dulu ya. Saya lagi di rumah. Bentar Bu Yana ya, bentar. Ya. Oke. Gimana? Itu Noval kan orang tuanya nggak mau vaksin kan? Novalnya nggak mau vaksin. Kata orang tuanya dia berobat jalan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Datanya udah di TU katanya gitu. Datanya. Iya, datanya udah di TU. Tahu udah data apa berkasnya? Ya artinya gini aja nanti kalau misalnya orang tuanya nggak atau tahu Noval nggak mau vaksin karena dia ada penyakit ya. Iya. Ya kita coba nanti komunikasi ke Bu Susi gitu ya biar Bu Susi tahu juga. Berarti memang pelayanannya harus PJJ Bu. Si Noval Iya. ya, si Noval. Iya.
ya kita layani aja. Makanya kan PJJ tetap nggak dihilangin setelah PTM ada gitu, tetap berjalan PJJ. PTM-nya kapan, Pak? Belum ada SK Bu, nanti nunggu SK ya. Saya nggak berani jawab kapannya karena nggak ada SK. Iya. Kira-kira gitu, Pak, kira-kira. Kira-kira awal November. Oh, oke. Kira-kira. Ya. Kalau ujian kira-kira kapan, Pak? Ujian apa? UTS. Nah, untuk PTS, karena kemarin kan yang saya share itu kan di tanggal 20 ya. Nah, kebetulan tanggal 20 itu ada jadwal AKM-nya. AKM kelas 11. Nah, kalau kelas 11 AKM, maka ya kita harus mundurlah untuk PTS gitu. Ini yang bikin jadwal AKM ini nggak ngelihat kalender pendidikan gitu. Saya lihat gitu, karena dia asal jadwalin aja. Padahal kalender pendidikan keluar duluan gitu loh. Kenapa dia bikin jadwalnya bareng gitu. AKM-nya. Itu Berarti emang siapa yang bikin jadwal AKM, Pak? Kenapa, Bu? Yang bikin jadwal AKM siapa? Ya, dari siapa lagi kalau dari ini Pusmenjar. Pusmenjar namanya. Tahu beli dia Pusmenjar? Enggak. Sama Bu, nggak tahu juga Bu saya, Bu. Ya, cari di Google lah. Namanya Pusmenjar pokoknya. Berarti perkiraan November awal ya? Oktober awal ya? Oktober? Ya enggak lah, November masih di tanggal 27. November? Kan 20, 20, 21, 22, 23, 24. Ya kan? 25, 26, 27-nya. 27 berarti mundur seminggu gitu. 27-nya. Iya, jadi Oktober apa November? Apa Desember? Kan Agustus, September. Kan kemarin kan jadwalnya September, Bu. Iya, berarti kan saya tadi viral Oktober awal. Bukan, September tetap, September akhir. Oktober cuma 1 hari doang, hari Jumat. Oh, gitu. Balvin aja. Balvin bukannya, Pak? Ya mundur seminggu pokoknya itu. Oke. Ya. Masih ada kesempatan buat bikin soal sama kisi-kisi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Izin bertanya. Kalau yang itu Pak, apa namanya? Yo, Bu Maya dulu ya. Anak saya, dia vaksinnya yang Astra. Terus? Ya berarti dia nanti tanggal 30 Agustus baru vaksin. 30 Agustus. Oke, dia lama ya. Yang penting gini, proses PTM yang penting dia sudah melakukan vaksin, baik vaksin 1 dan vaksin 2. Oh, boleh. Ayo deh sini. Kalau yang belum ini yang masalah, nggak boleh masuk soalnya. Ada sih satu anak Pak, Mutiara, dia yang COVID gitu kan, penyintas COVID. Ya, nah itu dia harus ini dulu, rekomendasi dari dokter dulu kan. Bolehnya vaksin atau enggaknya itu kan dari dokter dulu. Ya kan Bu Maya? Oke, Pak Salman gimana? Ya, Pak Muslim, izin bertanya. Ini tadi yang saya tangkap ya, berarti PTM itu jangka waktunya sekitar hanya seminggu saja untuk sekolah. Apakah seperti itu, Pak? Ya, jangka waktunya. Pokoknya kita dikasih kesempatan buat ngisi itu kemarin ngisi asesmen ya, dari sekolah itu harus ngisi asesmen. Peserta didik juga sebenarnya harus ngisi juga. Tapi udah di backup aja gitu, jangan salah ngisi gitu harapannya. Di backup dalam arti kalau siswa salah ngisi ya biasa jadi sekolah itu bisa nggak bisa PTM karena ada yang salah ngisi gitu. Nah, jangka waktunya ya berarti dari sekarang ya sekitar sebulan gitu. Gitu Pak Salman. Hanya sebulan berarti, Pak? Ya,
Mudah-mudahan Tahun semoga hanya sebulan ya. apa? Ya jaraknya sebulan lah. Dari 1 tahun itu hanya sebulan. Apanya dari 1 tahun gimana maksudnya? Nah ini kan Masuknya sebulan. Apa sih? maksudnya dari 1 tahun. Jadi kan anak ini kan ya naik kelas itu kan setahun ya, naik tingkatan ke kelas 1, ke kelas 2. Nah jadi jatah setiap sekolah itu PTM hanya sebulan doang ketika dia jenjang di kelas 11 ini. PTM Pak, PTM itu pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka Pak. Jadi kita boleh tatap muka, Iya. itu dikasih waktu kita sebulan ini dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk PTM-nya. Semua guru, wali murid, siswa gitu harus mempersiapkan gitu. Ya sebenarnya bukan 1 tahun, maksudnya dibolehin gitu, boleh tatap muka. Maksudnya udah boleh masuk man nanti September. Iya, September. Udah boleh tatap muka. Nggak ada batas waktunya apa ya? Nah kalau batas waktu, Maksudnya batas mulainya dan batas akhirnya itu nggak ada. adanya batas mulai. Kalau batas akhir ada, tapi di gini, batas akhir itu ketika ada kelonjakan kasus COVID, nah itu di stop dulu. Contoh sekolah kita misalnya sudah ada data bahwa ada kelonjakan COVID, gurunya kena, siswanya kena juga, gitu kan. Nah baru di stop dulu selama 2 minggu. Nah selama 2 minggu penurunan terjadi enggak atau masih ada lah gitu ya peningkatan gitu. Nah kalau masih terjadi ya kita belum boleh buka. Nah kalau udah nurun boleh buka lagi Pak. Gitu. Kalau terjadi kasus peningkatan ya. Tapi mudah-mudahan ya nggak ada lah. Turun terus. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Muslim. Ya. Karena kemarin ya banyak banget gitu yang istilahnya orang tua minta, Pak ini kan saya TKJ gitu, kalau online mulu kapan prakteknya katanya. Nah itu Jadi pada minta praktek di sekolah gitu. Betul. Nah khususnya SMK ini emang harus praktek. Kalau nggak praktek ya bukan SMK. Itu dari pimpinan, dari kepala dinas. Begitu, maka ya itu diusahakan sama kepala dinas. Kebetulan ya lagi turun kan. Kita level 3 atau level 4 itu di DKI. Masih. Level 3. Level 3. Udah. Tidak. Iya, kebetulan level 3 ya udah. Makanya ini sekolah banyak yang dituntut untuk PTM gitu. Harus bisa. Ya, terima kasih Pak Muslim. Yo, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Mana Pak Alvin? Bu Mai? Bu Wardah? Nggak ada. Mau disudahi ini apa? Satu lagi Pak Muslim. Oh ya, Satu lagi silakan. Pak Muslim. Ini yang kemarin kan pada ngisi kuota gratis ya. Itu kira-kira kapan dikasihnya ya? Lagi dikasihnya itu di awal bulan September. Nih SPTJM terakhir hari ini. Jadi di inputnya terakhir hari ini nih Pak. Kalau nggak ada nama siswanya, berarti dapodiknya belum masuk. Ini masalahnya di situ. Ada di sekolah SMK Nurul Huda itu ada siswa yang namanya itu belum masuk dapodik. Ini terjadi karena ada sistem yang bermasalah. Jadi udah diinput sebenarnya, cuma di sistemnya belum kebaca. Gitu. Kalau ditelusuri memang yang kesalahan itu sebenarnya di sistem dapodiknya. Tuh. Nah, Jadi mungkin ada overload ya, karena semuanya online, masih data serentak mungkin ya.
Ya, kalau setahu saya kalau namanya nggak muncul di Dapodik, maka kita harus lapor ke Dinas Pendidikan. Ya, kita harus lapor ke sana. Nah, Prosesnya itu juga lama yang juga. lapor siapa, Pak? Yang lapor sekolah, harus sekolah, operator. Operator. Nah, nanti kalau misalnya udah ya berarti langsung apa namanya bisa bisa langsung karena prosesnya juga lama. Kita nggak asal rapor terus tiba-tiba langsung ada atau bisa itu ya juga nggak juga gitu. Ada proses gitu. Ya namanya juga masih Ya, terima karena kasih. proses sistem gitu kan. Nggak bisa inilah luput dari kesalahan. Pokoknya yang penting nama nomor HP yang didaftarkan itu nomor HP yang aktif. Gitu ya. Ya, Tahun lalu ada siap. nomor HP yang nggak aktif. Jadi pasti dia nggak dapet gitu. Tahun lalu. Nah ini tahun ini kan cobalah apa namanya yang aktif itu didaftarin. Jadi kan kita tahun lalu kan ngasih itu apa namanya kartu ya yang simpati itu. Nah Ya, ada satu. siswa yang nggak diaktifin tuh kartunya gitu, nggak didaftarin NIK-nya gitu kan. Itu yang ya kesalahan di dia gitu. Oke, Iya, Pak. Terima kasih. Satu lagi, Pak. ya. Kalau untuk ini berarti misah ya untuk kuota belajar ini misah ya dari Kemendikbud dan dari sekolah ini apakah sama atau bagaimana tuh Pak? Karena kan awal tuh saya di kuliah juga dapat tuh ya dapat kuota gratis dari pemerintah. Nah ini siswa juga kemarin dapat apakah disatukan apa beda jadi dua gitu? Sama Pak, ini yang dari Kemendikbud sama. Sama man, sekolah nggak ada budget man. Iya, sekolah nggak ada Keren dua, budget. keren dua. Kan lumayan. Lumayan. Ya, terima kasih Pak Muslim. Ya, oke, sama-sama. Bu Siska, gimana? Bisa bergabung ya barusan. Lagi di mana itu posisi? Di rumah apa masih di sekolah? Bu Siska. Di motor katanya Pak. Wis. Di motor ya. Ya. Kok aku ini Mana Bulit? Bu Siska lagi dengerin nggak? dengerin Pak, dengerin. Oh, lagi di motor. Iya, lagi motor, lagi di jalan. Bentar ya Pak. Nggak lagi nyampe rumah ya? Belum, masih Jauh. sekitar 10 menit, kalau nggak 15 menit lagi. Oh, ini mau selesai nih. Soalnya baru banget selesai. Enggak, saya ini rapatnya mau selesai. Oh gitu, Iya. ya. Ya udah mungkin nanti Ya lah Bapak buru-buru amat mau selesai mau ngapain sih? ada Mau ada masak. notulennya nggak Pak? Ada notulennya nggak? Ini berekam kan Pak Muslim? Ada biasanya nyatet Bu Siska. Buat Apa? Kenapa, Bu? notulennya. Bu Arda biasanya nyatet. Bu Yana biasanya nyatet. Bu Yana apa Bu Wardah? Bu Arda biasanya nyatet Bu. Ada video. Bu Arda Oh Bu Wardah, oke Itu Oh gitu. Nanti saya tanya Bu Wardah aja kali ya Pak. Iya, iya Bu. Apa Bu Arda. mau nunggu nih? Apa mau nungguin Bu Siska nih sampai rumah gitu baru kita sambungin lagi. Pak Jokowi. Terserah sih Pak. Takutnya yang lain ada urusan atau ada jadwal yang lain. Saya sekitar 15 menit lagi sih nyampe rumah. Oh, Kalau emang mau nanti dilanjut ya boleh. Ya enggak ya. Nanti mungkin saya tanya yang lain. oh Hasilnya ya. gimana rapat Nanti hari ini. diinformasiin aja Pak Muslim, Bu Siska. Saya share video aja ya. Oke, siap. Ya udah kalau nggak ada yang ditanya ya selesai lah gitu ya. Gimana? Oh, ya udah ya. Ada yang masih ditanyakan lagi nggak? Yang lain ada yang bertanya, kalau tidak ada saya mau tutup nih, warung tutup.
Ya elah Pak Jokowi Bumai, mana Bumai sih? diam-diam aja nih. Siswanya gimana siswanya? Halo Bumai, Ya, saya Ya, Pak. mana? Aduh lagi ngomong ya. ya. Saya. Insya Allah udah. Siswanya gimana siswanya? Nggak ada, belum ada laporan ini. Saya udah dapat laporan dari Bu Yana. Bu Yana belum ya? Bu Lydia, Pak Salman, Bu Siska, Hmm, Pak Alvin. Ada ya ada. gimana-gimana gitu dari siswa. Ada nggak? Nggak ada sih Pak, apa ya? Nggak Ya ada ya? paling yang itu dong, yang masalah vaksin doang sih, yang tadi yang udah saya sampein. Hmm. Berarti PJJ aman. PJJ aman sih, karena memang saya kan absen itu 7:30 kan. Kalau apa namanya 7:30 ya saya alfain, tapi yang saya alfain itu dia itu ikut ikut PJJ gitu, tapi absen alfa gitu. Apa sebaiknya gimana? Karena memang kalau misalnya di kelas 11 waktu sama Bu Dini itu eh ya kelihatan ini sih apa tertib gitu, disiplin. Jadi biar anak-anaknya disiplin, jadi saya ikutin itunya apa namanya sistemnya Bu Dini gitu. Kalau udah 7:30 berarti ya udah dialfain gitu. Ya ya. Jadi bagus ya gitu. Maksudnya masih ngikutin PJJ ya. Ya. Makanya Eh, saya dialfain absennya, tapi mereka ikut ngerjain tugas gitu loh. hmm. Yang penting kondisikan aja. Misalnya ada guru yang lupa akan memberikan tugas atau materi, diingetin aja di WA atau di Japri ya. Enggak Pak, sih. Bu, ada tugas di kelas saya, gitu aja. Diingetin, bukan kita apa ya namanya negor gitu, bukan ngingetin doang. Kalau dia mau ngasih materi atau enggak terserah, itu ya, karena udah tanggung jawab masing-masing guru gitu. Oke Pak. Enggak Nah, ada sih saya pesan sebenarnya. juga nih ada buat wali kelas kalau terkait dengan eh, siswa yang bermasalah ya, misalnya kayak contoh Pak Salman lagi repot nih, nggak bisa apa namanya ngatur monitoring siswanya. Silakan Bapak Ibu wali kelas, Japri, guru piketnya, guru piketnya repot. Aduh, ini yang kacau. Ini manfaatin repot, manfaatin wali kelasnya, gitu. Wali kelas, guru piket, ya, guru piket dimanfaatin. Jangan ini, Pak Salman guru piket, Bu Siska guru piket. Nah, saya tanya nih. Enggak, Pak. Tapi kan kalau umpamanya kita kayak minta bantuan mau guru piket buat kontrol kelas, tapi kan guru piket kadang ada yang nggak masuk grup Nah, kelas. itu yang mau saya tanya. Masukin dong Bu. Itu yang mau saya Dia nggak tanya. masuk. Itu, apakah guru piket sudah Iya. masuk ke masing-masing kelas atau belum? Belum. Nah, Belum. oke. Enggak lah. Nah, itu sebenarnya yang harus diterapkan. Guru piket masukin. Orang lagi Emang guru piket harus masuk grup gitu. Iya, masukin masing-masing. Kalau nggak dikasih tahu, ya memang harusnya memang guru piket yang andil. Dia harus tahu ini ada guru piket yang cuek gitu, maksudnya kayak Pak Salman, Bu Siska itu kan sebenarnya ikut andil, maksudnya tahulah gitu, tahulah tugasnya gitu. Apalagi wali kelas gitu, jadi udah ngerangkap. Nah, yang belum jadi wali kelas ini contohnya ada Bu Rahmi, ada Bu siapa Rara. Nah, ini kan saya lihat juga nggak ikut andil gitu, harus ditegur gitu kan. Ya gitu juga, dia tanggung jawabnya masih belum tahu. Izin Pak, Ya, gimana ini Pak? untuk
masalah absensi foto kan ya, kita masih WA kirim ke grup piket. Nah itu kan menurut saya ya ini mungkin menurut pandangan saya ya, malah menambah-nambah memori kita gitu, yang ada di HP harus hapus lagi. Jadi kalau yang ya sedikit masukan gitu, untuk absensi ya kita buat pakai Google Formulir, terus semua masukin foto di sana, tapi masing-masing kelas gitu. Nah setiap guru piket bisa mantau lewat, kita punya akses untuk guru piketnya dan wali kelas itu. Oke, Jadi kita setiap kirim foto nggak usah kita oke, ya iya, gimana iya, Pak, Pak Salman. bisa di ini ya. Gini, pertama ya, kita coba telusuri ya, yang enaknya bagaimana. Yang pertama kalau di grup WA, memang kan itu WA itu sekarang sudah menjadi sumber makanan kita tiap hari. Kalau di WA apa ya? Kalau di WA, apapun informasi, iyalah, apapun informasi yang diterima itu banyakan dari WA. Banyakan dari WA. Maka yang efektif itu sebenarnya WA, Pak, Bu, ya. Yang paling efektif itu WA. Komunikasi ya, dalam hal komunikasi. Ya, kalau WA ada fasilitas bikin grup, ya silakan dibikin grup. Nah, namun kalau misalnya lebih memudahkan itu menggunakan Google Form, monggo silahkan Pak, pakai aja. Gitu. Gimana enaknya gitu. Gitu kira-kira Pak Salman. Putus-putus Pak, maaf. Ya. Iya, enaknya itu mau seperti apa, itu sebenarnya dikondisikan aja. Ya, kalau Bapak mau pakai Google Form, silahkan. Yang penting kasih tahu guru piketnya gitu, suruh masuk gitu kan, linknya atau didaftarin gitu kan, biar guru piket bisa download langsung gitu ya, maksudnya kan gitu. Silahkan kasih Iya, Pak. buatkan Ya, Google itu Form kita silahkan. ngirimnya doang. Ya. Nah, di WA ini, Siapa? di WA ini ya paling sangat-sangat memudahkan buat kita bekerja gitu. Kita itu dalam arti satu, gurunya, guru, wali kelas gitu kan, memudahkan dalam bekerja. Terus kemudian siswanya Pak, pikirin juga siswanya. Siswa itu kalau WA pasti respon Pak, artinya dia bisa online gitu. Tapi kalau Google Form ada beberapa siswa itu yang nggak tahu caranya. Ada, karena saya sendiri sudah mengalami atau menjalani itu. Ada tuh namanya Rizky Ramasadu. Kalau saya kasih Google Form, Pak, Google Form tugas, itu dia cuma diklik, kemudian setelah diklik kan bukan browser yang Google Chrome-nya ya, artinya browser yang lain gitu. Nah itu dia nggak bisa ngesimpen gitu, pakai Google yang lain, browser yang lain. Maka saya kasih solusi, coba kamu pakai Google Chrome. Nah, pada saat itu dia bisa. Di copy linknya. Nah, iya, copy linknya paste di Google Chrome. Nah, maka kan berarti ada perbedaan Pak di situ. Tapi kalau di WA, semua siswa bisa, semua guru bisa. Paham nggak kira-kira? Oke, iya Pak. Iya, penggunaan Jadi, aplikasi silakan mau pakai yang mana aja silakan, saya nggak ngelarang. Tapi enaknya tuh gimana gitu, amannya Bapak kerja, siswa kerja, guru kerja itu gimana? Ya, dipikirkan juga Pak ke situ. siap. Iya. Karena ya kalau ini kan misalnya kita coba biasakan gitu, seminggu apa 2 minggu absen seperti itu, dan kita juga bisa monitoring kayak laporan itu nggak usah bikin lagi kan, kita bisa buat grafiknya, terus monitoring laporan absensinya. Nah itu kalau kita coba transformasi ke sana, ya insya Allah lebih simpel Pak. Jadi WA itu nggak numpuk banyak data, karena kan kita ngirim foto, yang kirim disimpan filenya, kemudian nerima juga kesimpan. Nah itu yang saya alami sendiri dari Classroom saja, itu email udah sampai 4 ribuan, belum dari WA itu udah berapa giga yang harus dihapusin. Nah
kalau kita pakai transformasi ke Google Formulir, ya kita nanti hanya guru piket nanti akan mendownload. Boleh Jadi Pak. nggak usah ngirim lagi guru wali kelasnya. Ya, boleh, silakan. Tapi catatan ya, dengan catatan guru piketnya kalau misalnya ada kesusahan ya dikasih arahan. Kesusahan dalam misalnya mendownload ya, kasih arahan aja. Dikasih tahu. Kalau saya bukan memberikan ide seperti itu Pak ya, gitu. Maksudnya eh, enaknya aja lah gimana gitu. Guru piket bisa bekerja, Bapak selaku wali kelas bisa bekerja, siswa bisa bekerja, ya silahkan gitu. Ya. Jadi jangan sampai gini Pak Salman, ada perkataan guru di dalam hatinya ataupun secara lisan ya diucapkan gitu ya. Terus kemudian kita dengar gitu ya. Kok ribet banget sih gitu kan, harus begini begini, bukan seperti itu yang kita mau gitu, bukan ya, yang kita mau adalah enaknya PJJ Siap Pak, siap. gitu. Nah terus di ini juga kalau misalnya dibuat seperti itu, ini kan dikasih tahu juga apa guru piketnya, tolong dikasih nama, nomor HP siswanya, misalnya Bapak kan nih bikin di grup ya, masukin tuh Bapak mau ngelimpahin kerjaan Bapak ke guru piket gitu ya, silakan. Guru piketnya kasih tahu, kasih nama, nomor telepon WA-nya siswa-siswa Bapak gitu atau Ibu lah. Ya, kasih nama biar dia tahu namanya siapa ini yang upload gitu loh. Paham nggak? Paham Pak. Ya, contoh Jadi misalnya ya, ada maksudnya enggak. ya kan kita guru nggak tahu ya. Kalau kita nggak simpen tuh nomornya kan kita nggak tahu siswanya itu siapa. Gitu ya. Ini contoh Bapak lagi sibuk nih, lagi sibuk ngurusin S2 lah. Nah, apa namanya? Yang guru piketnya pada hari A, B, C gitu ya, kasih tahu, Pak, Bu, ini tolong urusin siswa saya. Nanti bisa download di sini atau apa fotonya atau bisa lewat WA di download itu siswa-siswanya. Itu aja Pak. Itu ya Pak Salman ya. Sedikit Pak, mungkin bahasanya kita nggak melimpahkan pekerjaan kita gitu sebagai wali kelas, tapi ini untuk mempersimpel biar nanti data yang di penyimpanan HP itu nggak terlalu banyak yang kita ini pakai gitu. Nah ya, oke. Nah, ketika memang ya komunikasikan aja sama guru piket ya gitu. Insya Allah bagus, nanti Pak saya bagus begitu. dulu ya. Ya, kan gini masalahnya Pak Salman. Masalahnya itu ada guru yang nggak bisa apa namanya perangkatnya itu nggak bisa on time, bisa terhubung dengan Google Form-nya gitu. Artinya dia sendiri bingung ngotak-ngatik Google Form itu dia nggak bisa gitu loh. Nah ini harus diajarin atau dikasih arahan lah, kasih tahu. Artinya arahannya sebatas aja gitu. Coba Bu bisa lihat video YouTube ini enggak gitu loh. Kalau dia merasa nggak mampu ya Bapak harus terima gitu. Ya gimana gitu. Itu aja ya. Siap Pak. Nah, gimana Bu Siska? Sudah sampai rumah ya? Sudah baru. Ya. Nanti saya kasih videonya ya. Mau saya ulang lagi suara saya ya nanti. Iya, oke Pak. Oke, siap. Bu Yana kira-kira bisa diselesaikan Bu? Oke, demikian tadi ya Bapak Ibu, kita sudah dengarkan pemaparan dari Bapak Muslimin, Wakil Kurikulum. Apabila ada pertanyaan bisa pilih saja langsung semuanya ke Pak Muslim saja. Kemudian kita sudahi saja acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu Guru, saya menyampaikan gini ya. Ada satu lagi nih terkait dengan EKG.
Sebenarnya saya nggak mau apa ya istilahnya membahas ini, namun saya punya etikat bahwa eh, Bapak Ibu guru ini luar biasa pekerjaannya. Etikat saya adalah untuk memberikan pelajaran atau sejenis ilmu lah ya terkait dengan PKG, wabil khusus perangkat pembelajarannya. Nah ini kayak kemarin Bu Yana ya mencoba itu ya Bu Yana saya kasih dan luar biasanya ya Bu Yana nanti bisa terapkan ya apa namanya perangkat pembelajarannya itu tolong disamakan aja. Nah kalau Iya. Bapak Ibu guru di sini yang masih bingung sama PKG perangkat PKG-nya ya silakan bisa komunikasikan ke saya, bisa kasih waktu mungkin untuk penjelasannya. Tapi dengan catatan saya sebenarnya ya sungkan gitu, nggak ini istilahnya ya silakan aja yang mau nyari ilmu gitu. Bukan berarti saya harus memberikan ke semua guru ya, karena ini tergantung semua guru masing-masing lah gitu. Karena emang tugasnya guru ya harus punya perangkat pembelajaran gitu. Ya kalau yang mau bertanya ya monggo silakan. Ya misalnya contoh, Pak cara menghitung apa namanya alokasi waktu misalnya atau jam efektifnya gitu ya atau tidak efektifnya ya nanti silakan bisa komunikasi ke saya bahkan bisa seperti ini kali mungkin bisa Google Meet kali di kapan gitu waktunya tapi bukan waktu saya kerja ya waktu artinya malam boleh lah kalau malam dari habis maghrib sampai jam 9 gitu bisa kita sharing gitu istilahnya sharing ilmu silakan gitu aja sih info yang saya kasih tahu untuk PKG. Boleh tuh Pak. Boleh tuh Pak. Nah ya kalau mau ya nanti Google Meet aja Google Meet nanti bisa saya ini jelasin di Google Meet gitu. Di list aja Pak, siapa yang mau itu nanti dibikin kayak gini lagi gitu. Tapi Nah, ini kalau dulu list saya bikin dulu. waktunya kan gini boleh kan prosesnya kan agak lama gitu pemahaman. Saya kan mencerna gini ya. Kalau misalnya di Google Meet belum tentu Bapak Ibu juga lebih paham gitu. Saya pikir begitu. Karena langsung harusnya dipraktikin gitu. Misalnya saya ngasih eh, penjelasan gitu ya. Nah, nanti saya share misalnya formatnya ya, formatnya. Nah, terus langsung dibikin aja gitu, langsung di situ. Jadi kan langsung tuntas gitu. Bukan bukan memberikan PR gitu. Kalau kemarin Bu Yana kan jadi PR ya Bu Yana ya. Iya Pak. Iya, karena saya belum tahu hasilnya Bu Yana kayak gimana gitu. Karena itu yang saya berikan adalah mata pelajaran saya kan gitu. Berbeda dengan mata pelajaran Bapak Ibu kan gitu. Berbeda jamnya, berbeda semuanya lah gitu. Gitu kira-kira. Iya. Nah, makanya Kalau untuk formatnya boleh di-share Pak. ya nanti. Ya, terima kasih. Ya, japri aja ya. Nah itu formatnya di-share buat yang japri duluan. Ya, Yang ngejapri aja, bukan yang japri duluan. bukan gitu. Yang Nggak sebenarnya usah sedih gitu, Bu. yang butuh gitu aja, yang butuh. Nggak butuh ya nggak usah. Ya gitu ya. Sebenarnya Kirain saya yang di sini dijapriin gitu. walah. Yang butuh siapa? Karena itu udah tanggung jawab masing-masing guru. Iya, masa iya harus dikasih satu-satu kayak gitu karena kita butuh ya japri lah gitu. Gitu ya. Siap. Nih saya kan nggak tahu Bu Yana udah apa namanya buat apa belum. Udah saya kasih padahal gitu kan. Belum lah, pasti belum. Nah itu makanya kan langsung aja kita coba apa namanya sharing gitu, sharing ilmu. Coba ngitungnya begini, ini harusnya begini kan gitu.
Ya. Nanti Pak, nanti aja minggu depan kita ketemu lagi nih di Google Meet. Tapi saya mau bikin dulu. Yang lain juga, yang lain bikin dulu nih. RPP-nya kan pasti belum. Oh, RPP-nya bikin dulu, terus lihat dulu. Itu kan ada program tahunan, ada program. Emang sebelum dijelasin tuh kita harus lihat dulu ininya RPP-nya yang lengkap silabus. Nah, itu harus lihat dulu. betul. Baru nanti kita ngerti, dijelasin nanti. Iya, iya, betul. Ya, silakan. Ini Bu Yana tuh luar biasa tuh ilmunya. Saya tuh iri sebenarnya. Benar. Masya Allah. Iya, benar. Pak Jokowi. Mestinya pematerinya Bu Yana ini. Setuju Pak. Betul Paling itu. di share, jadi bukan wali kelas doang yang ikut, di grup besar juga Enggak lah. Bu Nuriana di share. Kalau kayak Saya gitu nanti kalau kayak gitu beda lagi Pak Salman kalau share. Ini saya sekedar sharing ilmu saya ke yang ada sekarang ini gitu. Kalau masalah ke Siap. ke sekolah itu sebenarnya kan tadi saya bilang itu urusan guru masing-masing karena setiap guru itu punya tanggung jawab itu gitu harus bikin perangkat pembelajaran. Nah kalau misalnya dia pada diem aja, Tapi berarti saya pikir kalau dia udah selesai gitu, artinya udah tahu perangkat pembelajaran yang harus disiapin kan gitu. Karena sekolahnya ya saya nggak, maksudnya kita ini apa, mengajak gitu istilahnya, biar walaupun online begini kan, untuk tatap muka seperti ini kan seringnya wali kelas doang gitu, kali Kan aja bisa gitu aja ada yang yang diem ngomong aja gitu. itu malu, Pak. ya monggo Pak Salman cuma saya nggak nyaranin di grup sekolah ya karena berbeda pimpinan kita pendapatnya itu berbeda ya. Iya, oke. Bikin grup aja lagi. Siapa yang mau Duh, ikut ini? jangan mulai-mulai Banyakan deh, grup, Bu. banyakan grup Udah, kan. jangan mulai-mulai beli. Itu kebanyakan Bu. Banyakan grup nanti. Saya juga masih belajar Bu Bulit gitu ya, Pak Saman gitu. Saya juga masih belajar kok. Ya kalau sama-sama belajar kan namanya kerja kelompok kita. Ya, mungkin bisa dikatakan begitu. Bikin Kita di aja sekolah grup dong, kerja RPP kelompok. gitu. Grup RPP. Ya, kalau saya pahami kalau misalnya bareng-bareng itu biasanya ada beberapa yang ini yang nyeleneh gitu. Kalau fokus satu-satu atau satu dua gitu ya. Satu dua orang gitu enak. Lebih fokus gitu ya. Pak Alvin udah saya coba gitu. Ya Pak Alvin ya. Iya, Cuman, betul cuman sekali itu. saya nggak tahu nih Pak Alvin udah jadi apa belum nih. Saya mau nyontek ini. Belum Pak, saya lupa lagi, mau belajar lagi. Udahan ya dah, udah lah. Ya udah Udahan ya. aja. Udah. Ya, ya deh ya. Mau Sampai masak jumpa nih, lagi, mau masak. Ibu. Oke, Dadah terima kasih semuanya. ya Bapak Mari Ibu guru. silakan Bapak Ibu. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah semua. Dadah Dadah, semua. dadah. Love you guys. Love you guys. Dadah.